Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepala sekolah dan guru agama sebuah sekolah madrasah swasta di Wonogiri akhirnya ditangkap polisi karena mencabuli 12 anak didiknya. Tanggapi sikap cawe-cawe Presiden Jokowi pada Pilpres mendatang, Gubernur Ganjar mengatakan akan ikut melakukannya pada Pilgub Jawa Tengah 2024 demi kepentingan rakyat Jawa Tengah. Sumur kering karena musim kemarau, warga desa Duku Bangsa Kabupaten Tegal harus berjalan kaki untuk mendapat air. Kepala sekolah dan guru madrasah yang mencabuli belasan siswi, maksud kami sebuah sekolah madrasah swasta di Kabupaten Wonogiri ditangkap polisi. Sementara para korban terus mendapat pendampingan karena mengalami tekanan psikis dan ancaman dari pelaku. Kepala sekolah berinisial MY dan guru agama berinisial YS hanya bisa pasrah saat dibekuk tim Satreskrim Polres Wonogiri. Dari video amatir, keduanya dibekuk di sebuah rumah di wilayah Wonogiri. Penangkapan kedua pelaku atas laporan orang tua korban. Diduga keduanya mencabuli belasan siswi di Madrasah Ibtidaiyah setingkat sekolah dasar tempat mereka mengajar di wilayah Batu Retno. Berdasarkan data sementara, jumlah korban saat ini mencapai 12 orang. Rata-rata korban berumur 8 hingga 12 tahun. Modus pelaku meraba bagian vital para korban saat pelajaran tengah berlangsung. Dari 12 laporan polisi, ya kita sasarkan kepada 2 tersangka, yaitu tersangka MY maupun tersangka YS tadi. Kalau modusnya sesuai dengan kemarin rilis tadi, ya berupaya mohon maaf melakukan meraba-raba daripada si anak tadi dengan payudaranya maupun daripada payudaranya. Polisi berencana memeriksa kondisi kejiwaan kedua pelaku lantaran keduanya terkesan bekerja sama. Kepala sekolah MY diketahui mencabuli 6 siswi, sedangkan guru agama YS mencabuli 6 siswi lainnya. Sejumlah barang bukti berupa pakaian korban disita. Kedua pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga terancam penjara 15 tahun. Sementara dampak aksi bejat kedua tenaga pendidik ini menyebabkan 12 siswi mengalami tekanan psikis. Mereka tidak hanya diancam pelaku, namun juga mengalami perundungan oleh teman-teman di sekolah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Wonogiri ikut turun tangan mendampingi para korban. Pendampingan psikologi langsung kami lakukan pendampingan psikologi karena hari Senin kemarin anak-anak casting bagaimana agar anak-anak tetap bisa mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Kami dari tim BPKB, PPA melakukan pendampingan kepada anak-anak. Orang tua korban diharapkan ikut aktif memantau perkembangan anak mereka dan memberikan pendampingan. Heri Parastio melaporkan dari Kabupaten Wonogiri. Pegawai Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Grobogan terekam kamera sedang menenggak minuman keras saat pesta perpisahan dengan pegawai yang pensiun di Pulau Dewata, Bali. Namun dinas terkait membantah dan menyebut video yang beredar hanya lucu-lucuan saja. Dalam sebuah video amatir terlihat seorang wanita sedang menenggak minuman keras. Pada video lain ia juga terlihat berjoget ria. Kedua video ini mengundang perhatian masyarakat karena perempuan tersebut diduga merupakan pegawai Dispora Budpar Grobogan. Kepala Dispora Budpar mengklarifikasi kegiatan itu tidak menggunakan anggaran APBD dan anak buahnya tidak menenggak minuman keras. Kadispora Budpar berdalih aksi perempuan dalam video tersebut hanya bercanda dan gaya-gayaan saja. Saya buktikan bahwa ketika tidak minum minuman keras, dia gaya-gayaan. Kemudian untuk yang joget-joget itu gabungan. Jadi di tempat yang lain itu. Jadi tempatnya tidak sama tapi di tempat yang berbeda. Kemudian oleh yang oknum siapa yang gabung itu digabung terus dinaikkan. Sehingga viral kayak minum satu tempat joget-joget minum minuman keras. Saya baca wah ini yang bahaya memang gitu. Tapi itu tidak benar. Peristiwa terjadi di Bali saat 70 pegawai dinas sedang menggelar family gathering tanggal 1 hingga 4 Juni dalam rangka perpisahan para pegawai yang pensiun. Pegawai yang menenggak miras diketahui berstatus sebagai pegawai honorer.
dan sudah dimintai keterangan dan teguran keras. Selain itu, yang bersangkutan sudah menyampaikan permintaan maaf tertulis kepada Bupati Grobogan melalui Kepala Dispora Budpar. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Seorang tersangka kasus pencurian sepeda motor meninggal di sel tahanan Mapolresta Banyumas. Keluarga curiga tersangka meninggal tidak wajar karena ditemukan banyak luka di tubuhnya. Sebelumnya polisi mengkonfirmasi bila tersangka meninggal karena sakit. Ayah Oki tersangka kasus pencurian sepeda motor tak kuasa menahan tangis saat didatangi polisi di rumahnya di Desa Purwosari, Banyumas. Tangisan sang ayah bercampur marah lantaran putranya diduga meninggal secara tidak wajar di tahanan Polresta Banyumas. Oki ditangkap 17 Mei lalu dalam kondisi sehat dan langsung ditahan sehari berikutnya dengan status tersangka. Namun pada 2 Juni keluarga mendapat korban Oki sudah meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit. Keluarga mulai menaruh curiga saat hendak memakamkan korban. Keluarga menemukan banyak luka pada tubuh korban sehingga curiga Oki tewas karena dianiaya. Saya minta yang melakukan, yang menganiaya anak saya itu sampai meninggal kayak itu, saya harus dihukum. Nggak terima saya. Nggak tahu pelakunya sih, nggak tahu. Itu kan memang anak saya kan maling ya, maling kan emang harus ditangkap. Jika maling, Jika terduga. Kan belum ada bukti, udah dikebukin sampai meninggal kayak gitu kan, saya artinya nggak terima banget. Dan untuk kita minta 3 permintaan sebenarnya kepada Kasat. Yang pertama adalah saya minta usut tuntas dan pelaku harus dihukum. Saya tidak bisa berasumsi siapa pelakunya, tapi wajib dihukum. Yang kedua, bahwa Polres harus mengadakan konferensi pers, adanya transparansi kepada masyarakat, dan juga ada keterbukaan. Dan ketiga, kami keluarga meminta ganti rugi. Polisi sebelumnya memberitahukan kepada pihak keluarga bila korban meninggal karena sakit. Namun atas desakan pihak keluarga, polisi akan mengotopsi jenazah Oki untuk mengungkap penyebab kematiannya. Namun ini kami akan lakukan konfirmasi balik terkait dengan permintaan daripada keluarga yang akan melakukan permohonan untuk otopsi. Kami akan fasilitasi dan kami akan rencanakan untuk pelaksanaan otopsi terhadap daripada tersangka ya. Berharap polisi bersikap jujur dan profesional agar kematian Oki bisa diungkap tuntas. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Gubernur Ganjar Pranowo mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe pada pemilihan Presiden 2024 untuk kepentingan bangsa dan negara. Ganjar mengatakan akan melakukan hal yang sama pada Pilgub Jawa Tengah 2024 jika calon gubernurnya dari kader PDI Perjuangan. Gubernur Ganjar Pranowo mengumpulkan seluruh kepala desa se-Jawa Tengah di Gor Jatidiri, Kota Semarang, Senin siang. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sarasehan mengusung tema gotong royong membangun kemandirian desa. Ganjar seperti berpacu dengan waktu untuk menangani masalah kemiskinan ekstrim dan stunting. Karena itu, Ganjar mendorong kepala desa untuk menjadi garda terdepan menangani 2 masalah utama ini. Ganjar berpesan agar dana lebih dari 8 triliun rupiah yang telah digelontorkan ke desa dalam 10 tahun terakhir tidak dikorupsi, tapi benar-benar digunakan untuk mengatasi masalah ini. Ganjar akan meninggalkan Jawa Tengah bulan September mendatang seiring berakhirnya masa jabatan dan akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Sebagai kader pasti akan menggunakan hak pilihnya ya. Bapak juga akan cawe-cawe di Pilgub 2024 Pak? Kenapa? Akan cawe-cawe di pemilihan gubernur 2024 Pak? Kalau kadernya dari PDI Perjuangan ya wajib dong. Pasti saja duduk. Terkait isu cawe-cawe ala Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024, Ganjar menegaskan akan melakukan hal yang sama pada Pilgub Jawa Tengah 2024 jikalau kadernya dari PDI Perjuangan. Isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo pada Pilpres mendatang mengemuka dalam pertemuan dengan pimpinan media di Istana Negara beberapa waktu lalu. Pihak istana menjelaskan cawe-cawe ala Presiden Jokowi demi kepentingan negara agar Pilpres berjalan adil dan tertib. Ali Mustaqfirin melaporkan dari Kota Semarang.